kita membahas tentang menumbuhkan kebiasaan membaca di rumah. Aktivitas yang dapat menumbuhkan kebiasaan membaca. Nah, pertama, ada berbagai buku yang memenuhi minat anak. Ya. Jadi berbagai buku ya, tidak ada jenis buku, misalnya ada dongeng, ada cerita yang lainnya ya. Kemudian buku-buku, ada komik yang digemari anak-anak kan, gitu. Kemudian buku-buku yang memiliki ilustrasi menarik, nah, ada gambarnya ya, ada ilustrasi berwarna gitu ya. Kemudian buku berjenjang sesuai dengan kemampuan membaca anak. Nah, mungkin di literasi cloud kan sudah berjenjang ya, ada jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3, gitu. Jadi disesuaikan dengan jenjang membaca anak. Kemudian kegiatan membaca yang terjadwal. Seperti tadi, Bapak Ibu bisa menerapkan setiap Sabtu membaca cerita gitu misalnya. Ya. Atau kalau kita sekolah rutin kan setiap sebelum pembelajaran kita membaca 15 menit kan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kegiatan membaca yang terjadwal sehingga lama-lama terbiasa gitu. Harapannya seperti itu. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah orang dewasa yang mendorong dan mendukung anak-anak untuk memilih dan membaca buku. Ya. Kemudian anak-anak mendengar orang dewasa membaca cerita dan menikmati membaca. Nah, ini yang penting ya. Jadi orang dewasa di rumah, mungkin maksudnya orang tua ya. Orang tua itu harus ya membacakan cerita kepada anak dan orang tuanya menikmati membaca gitu. Jadi memberikan contoh ya. Karena anak-anak kita itu masih perlu banyak contoh ya. Artinya suka meniru kan gitu ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua sudah memberikan contoh, tentu anak-anak juga akan mengikuti gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah dengan membacakan cerita atau dongeng. Nah, Bapak Ibu yang misalnya sebagai orang tua bisa manfaatkan literasi cloud itu untuk sebelum tidur misalnya dibacakan kepada anaknya seperti itu. Nah, bagaimana orang tua terlibat untuk kegiatan membaca di rumah? Nah, melibatkan orang tua untuk mendukung anak membaca di rumah. Nah, orang tua perlu memahami pentingnya menumbuhkan kebiasaan membaca. Jadi kita perlu menjelaskan kepada orang tua bahwa keterampilan membaca akan berkembang ya. Kalau kita sudah biasa membaca ya, jadi keterampilan membaca akan berkembang, kosakata bertambah dan pemahaman lebih baik ya. Kemudian akan membangun kepercayaan diri anak dalam membaca. Dan yang terakhir meningkatkan pengetahuan umum. Nah, karena sering membaca kan sudah banyak memahami hal, pengetahuannya meningkat. Jadi ini yang perlu dipahami oleh orang tua sehingga mampu mendukung anak membaca di rumah ya. Bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung anak-anak membaca di rumah. Jadi kita sebagai guru itu harus bekerja sama dengan orang tua ya. Setidaknya membangun komunikasi ya untuk mendukung anak-anak membaca di rumah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan literasi cloud ya, salah satunya, yaitu sebelum memperkenalkan literasi cloud kepada orang tua, guru-guru perlu berlatih. Nah, kita kan sudah hari ini ya, kita sudah berlatih dan kita sudah terbiasa dan nyaman menggunakan literasi cloud ini. Ya, minimal kita sudah coba ya, kita sudah membaca bukunya, kemudian kita sudah tahu cara membaginya ya, kita tahu cara share-nya ya. Dan bisa kita share ya. Kita bisa juga membagikan video ya dengan teman, dengan orang tua, dengan siswa ya. Kan sudah kita pelajari kemarin. Nah, ini salah satu video yang bisa kita bagikan kepada orang tua ya. Menumbuhkan generasi pembaca di rumah dan komunitas. Ya. Bisa cari nanti di video ya. Kemudian pilih sosial medianya mau dibagikan kemana. Mungkin bisa dibagikan Bapak Ibu ya di grup orang tua. Video ini. Kemudian gimana caranya untuk orang tua, untuk melibatkan orang tua ya. Nah, caranya dengan merekomendasikan buku atau video di literasi cloud dengan menggunakan fitur ya. Misalnya satu buku per hari. Nah, itu misalnya. Ya, bisa ya. Atau sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jam berapa misalnya malam misalnya. Atau sore gitu misalnya dikirimi buku.
Untuk membagikan buku kan sudah ya, sudah apa namanya kita pelajari kemarin. Baik, demikian ya untuk apa namanya mengajak orang tua untuk mendukung kegiatan membaca di rumah, ya. Dan tak dipungkiri mungkin banyak kendala yang kita hadapi. Yang utama kan kalau kita menggunakan cara ini sinyal ya. Nah itu mungkin kita bisa apa namanya kita atasi dengan cara membuatkan akun kepada siswa sehingga bisa membaca dengan tanpa sinyal gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan terkait dengan materi hari ini. Atau ada yang perlu kita diskusikan, perlu kita bahas lebih dalam, silakan. Atau penjelasan yang terlalu cepat, mungkin bisa yang ulangi. Ada Bapak Ibu? Nah, untuk mengajak orang tua, mungkin tidak semudah yang kita bayangkan ya, karena berbagai karakter dan latar belakang, terutama yang di desa-desa mungkin kondisi mungkin agak susah, tapi kita coba pelan-pelan ya, pelan-pelan, dan mudah-mudahan ke depan anak-anak kita bisa mempunyai kebiasaan membaca yang baik. Ya. Baik, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Halo Pak Wayan, izin bertanya. Iya. Bu Asela ya? Ya, iya. Nggak isi nama ya, silakan. Berkenaan dengan pembuatan video membaca nyaring itu wajib ya? Atau bagaimana? Atau kita latihan membuat saja atau bagaimana? Baik, terkait video ya, tugas ya, terkait tugas video. Tadi kan sempat menyinggung mengenai pembuatan video membaca nyaring. Ya, ada lagi? Itu saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Marsha. Ya. Nah, terkait dengan tugas ini wajib ya, wajib dikumpulkan satu video saja. Jadi Pak Ibu membuat video, yang pertama boleh video tidak langsung, artinya tidak langsung Bapak Ibu bercerita kepada anak. Bentar. Artinya video yang tidak langsung ya, dia Bapak Ibu rekam sendiri, kemudian itu yang dikumpul ya. Kemudian yang kedua bisa langsung sambil mengajar, misalnya mengajar lewat Zoom atau lewat Teams, mengajar baca cerita ya, bisa itu langsung dikumpulkan boleh. Jadi ada dua pilihan, bisa cerita yang Bapak Ibu rekam dengan sendiri atau bersama siswa. Gitu. Jadi wajib dikumpul ya, minimal satu video. Buat yang terbaik, nanti menurut informasi akan dipilih video terbaik. Nah siapa tahu nanti videonya bisa ada di Literasi Cloud. Kan banyak yang nonton Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ditonton oleh berapa negara itu? 4 ya, dan lebih bahkan. Gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Wayan. Pak Wayan, izin bertanya Pak Wayan. Nyambung pertanyaan yang tadi. Ya. Gimana Bu? Saya bisa bertanya Pak Wayan? Oke, silakan Putri. Oke. Mengenai option yang kedua itu. Mengenai option yang kedua kan boleh melibatkan siswa, tapi melalui Zoom. Karena saya kendala anak-anak itu tidak semua yang memiliki handphone dan kuota, apakah bisa mendatangkan siswa namun masih tetap mengikuti protokol kesehatan Pak, seperti jaga jarak, terus memakai masker, buat kayak apa sih? Seperti ya pokoknya saya membaca nyaring di depan anak-anak gitu. Baik, ada lagi Bu? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Apakah bisa bikin video yang seperti itu? Sebenarnya bisa, cuma ini ya, karena kita sekarang sudah mulai menanjak kasusnya ya. Lebih baiknya opsi yang pertama aja Bu, kalau misalnya seperti itu ya. Yang misalnya kesulitan di secara langsung bersama anak-anak, silakan buat opsi pertama saja, biar tidak terjadi risiko nanti Bu.
Oh iya iya Pak. Kita Oke, kasusnya ini sudah mulai menanjak dan Pak Menteri juga menyarankan agar kita tidak boleh sekolah dulu sebelum memang benar-benar hijau kan gitu ya. Iya, iya. Meminimalisir risiko sih. Biar nggak salah nanti kita ya. Iya iya Pak. Atau baiknya yang pertama aja semua ya, biar nggak ribet ya. Yang video sendiri aja ya biar ini. Kecuali memang anak-anak semua bisa mengakses Zoom ataupun yang lainnya gitu ya. Biar tidak ini, biar sama ya. Saya klarifikasi saja. Tugasnya membaca cerita secara asinkron ya atau sendiri ya. Seperti contoh yang tadi. Bapak Ibu bisa cek di Literasi Cloud bagaimana membaca cerita ya. Cerita membaca nyaring cerita ya. Atau nanti saya kirimi juga tugas yang dulu, walaupun belum sempurna ya, Bapak Ibu bisa tambahkan, bisa sempurnakan lagi. Atau nanti yang buatkan contoh yang lebih baik untuk sebagai contoh ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Iya Pak, kalau bisa dibuatkan contoh yang lebih baik aja untuk yang contoh yang pertama itu di-share di grup Pak. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Bu. Nanti yang buatkan contoh yang ini ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah tadi. Bu Fitri masih ada pertanyaan? Iya, mohon izin bertanya Pak. Oh iya. Apa namanya, untuk videonya itu tidak ada batasan lain, misalnya batasan waktu harus sekian menit, tidak ada. Oh, nah ada Bu. Sesuai dengan ceritanya. Silakan pilih ceritanya yang Ibu suka gitu ya. Ya, Ada banyak cerita di sana. Jadi sesuai dengan panjang ceritanya. Ya. Biasanya sih minimal 2 menit biasanya, tergantung cerita ya. Mungkin ada lagi? Mohon maaf Bapak, untuk ceritanya apa kita bisa memilih sendiri atau yang ada di yang Bapak berikan nanti? Makasih. Ya, makasih Bu. Untuk ceritanya, yang saya bilang tadi, Bapak Ibu pilih sendiri yang ada di Literasi Cloud. Ya, yang ada di Literasi Cloud. Jadi nanti untuk merekamnya biar kelihatan layarnya lebih bagus, bisa menggunakan laptop ya, biar lebih besar ya gini ceritanya. Itu Bu ya. Jadi bebas, tapi yang ada di Literasi Cloud. Itu ya. Nah, untuk aplikasinya sebentar lagi nanti saya share aplikasi apa saja yang bisa digunakan. Tapi yang jelas semua aplikasi perekam layar bisa ya. Rekam layar bisa digunakan. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi? Jadi tugasnya mulai besok bisa dikerjakan ya. Sampai tanggal 7. Ya. Nah, untuk cara pengirimannya silakan bebas ya. Bisa videonya langsung dikirim atau nanti saya buatkan formulirnya ya. Formulir pengiriman tugasnya biar terkumpul semua. Silakan Bapak Ibu pilih ceritanya dulu. Pilih ceritanya di Literasi Cloud. Nah, nanti kalau kesulitan dalam membuat video, silakan nanti Ustadz yang bantu ya untuk cara-caranya. Gimana Bapak Ibu, sudah pas? Ada pertanyaan lagi? Bu Agung? Nggih, Pak Wayan. Nggih. Nggih, yang bertanya sedikit Pak Wayan. Nggih. Silakan Bu. Terkait dengan tugasnya, Nike kan membuat video, contohnya tadi sudah yang dapat lihat-lihat di Literasi Cloud. Nanti untuk cara pembuatan video yang seperti dicontoh Nike, pakai aplikasi tertentu atau gimana nih Pak Wayan? Nggih, itu aja Bu. Aplikasi pembuatan video misalnya, ya. Kayak contoh Pak Wayan juga yang Pak Wayan share di blog Nike. Gimana caranya biar bisa buat yang seperti itu gitu loh. Nanti mohon petunjuknya Pak Wayan. Nah, nanti untuk terkait pembuatan video ya, nanti yang buatkan caranya ya videonya. Untuk aplikasi sih bebas Bu, ada banyak. Nanti yang share aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam layar. Berikut caranya ya, yang share nanti. Itu Bagung ya? Nggih, Pak aplikasinya Wayan. Ya.
ini kedah aplikasinya Napi yang bisa digunakan, terus ya penjelasan lah sedikit gimana caranya menggunakan gitu biar jelas. Itu soalnya laptopnya bukan laptop yang di sekolah. Oh, nggih. Nanti yang buatkan videonya, Bu, ya. Iya, nggih, sukses semua Pak Oyan. Nggih, satu lagi pengumpulan tugas video niki kapan terakhir? Untuk pengumpulannya, ini kan on-nya 3 sampai 7 ya. Kira-kira bisa selesai dalam rentang waktu 3 sampai 7 Oktober. Sampai tanggal 7 lah ya, tanggal 7 nggih, paling lambat berarti nggih. Tanggal 7, ya boleh. Gimana Bapak Ibu? Untuk batas waktunya tanggal 7 Oktober gimana? Bisa semua? Tugasnya yang 1 ya, 7 buat video. Siap. Siap, nggih. Silakan pilih cerita yang paling menarik, buat dengan sebaik-baiknya untuk nanti bisa dipilih ya. Artinya siapa tahu bisa terpilih dan mungkin nanti bisa diupload di Literasi Club. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah pas ya? Nah, jika nanti ada pertanyaan atau yang hal-hal atau menemukan kendala, kita bisa diskusi di grup WA ya, atau Japri juga boleh ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya share link absen ya. Oh ya, karena banyak yang tidak bisa juga di ini. Saya share di grup WA aja ya. Karena banyak juga yang tidak ada chatnya. Baik, Bapak Ibu bisa diakhiri ya kalau misalnya tidak ada. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya telah mengikuti diseminasi ini. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan, apalagi yang jadi bendahara ya dikejar laporan terus. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya masih belajar. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga mohon maaf atas ketidaknyamanannya ketika menggunakan aplikasi Team ini. Karena ini saya uji coba, sebenarnya sambil uji coba ya, terkait dengan penggunaan aplikasi Teams yang tanpa menggunakan akun. Nah, ternyata ada lumayan kendala ya. Jadi ini juga sebagai sebagai pembelajaran kita untuk ke depan. Kira-kira kalau ada kegiatan lagi mungkin bisa lebih baik lagi. Baik, sekian untuk hari ini. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Om. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.